Uh, kalau surat kabar komersial itu lebih banyak, tapi kalau surat kabar resmi yang diturunkan pemerintah itu relatif kurang laku gitu ya, karena biasanya beritanya tentang kayak kalau sekarang lingkupnya di instansi gitu ya, atau lembaga atau pemerintahan apa, nah itu jadi sifatnya juga tidak keluar, internal. Sejarah singkat surat kabar, di Jerman prototip pertama surat kabar ditemukan di Bremen pada tahun 1609. Ya, surat kabar jangan membayangkan seperti surat kabar yang sekarang ya, koran berlapis-lapis banyak gitu. Di Inggris surat kabar pertama masih sederhana pada tahun 1861. Di Amerika surat kabar pertama ada Pennsylvania Evening Post dan Daily yang terbit tahun 1783. Perkembangan ya. Terus juga ada perkembangan surat kabar dan teknologi percetakan yang dulu Jerman pertama, tiap negara pun membuat dan mengembangkan ya. Ada beberapa ini Penny Press, Newspaper Baron, Yellow Journalist dan sebagainya ya. Terus surat kabar komersial. Surat kabar komersial dijual secara bebas atau massal ya. Ini termasuk majalah juga. Bertujuan banyak memberi informasi, mencatat, menyajikan periklanan, hiburan dan desas-desus gosip ya. Kalau yang bersifat komersial kan gimana agar laku, gimana agar tertarik, gimana agar orang penasaran ya sehingga membeli gitu ya. Kalau membeli udah bersifat komersial dan adanya keuntungan. Surat kabar komersil abad 17 lahir dari gabungan kerjasama antara pihak percetakan dan pihak penerbit ya. Memang seperti sekarang juga ada kerjasama percetakan dengan penerbit. Jadi tapi sifatnya kontennya isu-isu yang hangat dan juga ada produk-produk yang dijual atau disajikan. Ini Penny Press Newspaper yang di Amerika ya terbitkan 1988 dan sampai sekarang masih ya. Cuman dari suplai kurang, udah hilang gitu ya. Udah bukan hilang, berkurang. Jadi perkembangan di era telekomunikasi, perkembangan dari mesin yang sederhana, terus juga menjadi teknologi yang canggih, jadi terus juga berkembang ke teknologi telekomunikasi. Jadi di sini saat ini era telekomunikasi. Tahun 1993 penyebaran media secara massal terbitnya di New York Sun ya. Jadi mulai terbit tahun ya, masih ada ya sekarang ya di New York Sun. 1893 metode baru fotografi mulai dikembangkan. Daguerre yang banyak memberi warna surat. Jadi pada tahun surat kabar dulu hanya bacaan-bacaan atau teks-teks aja sederhana, tidak ya sederhana artinya ya. Nah sekarang pada tahun 1893 mulai adanya mulai ada foto-foto atau gambar ya, dan jangan dibayangkan fotonya sebagus sekarang atau gambar-gambarnya sebagus seperti surat kabar sekarang. Nah, kaitannya dengan teknologi fotografi ya, pada tahun 1894 teknologi pembuatan film mulai dikembangkan ya. Jadi tidak hanya fotografi aja yang berkembang, tapi ke filmnya juga udah dibuat ya. Pada tahun 1895 Guglielmo Marconi mulai mengenalkan cara pengiriman pesan lewat radio ya. Jadi penemu radio juga ini dari media cetak, mesin cetak ke radio. Karena tadi udah mulai ke era telekomunikasi. Jadi 1895. 1920 awal mulainya siaran radio di Pittsburgh, Amerika ya. Terus 1933 awal munculnya televisi di Amerika ya. 1933 jadi udah hampir 2 abad ya, kurang 10 tahun ya, 11 tahun. 1941 televisi komersial mulai ditunjukkan pada publik. Jadi televisi yang berbasis komersial ada iklannya atau bisa berbayar dan semua itu pada tahun 1941 ya di Amerika.
Ini hanya gambaran aja, gambar iseng aja. Ya, ini ibaratnya koran itu bisa dibaca kapan saja, siapa saja, di mana saja. Ya, jadi ini di Laut Mati. Ada di Laut Mati itu antara Yordan, Palestina, Israel. Ya, ini ada Laut Mati. Jadi saya pernah berenang di sini dan memang ngambang, ya, ngambang. Tapi saya nggak baca koran, menikmati aja. nggak sampai ke tengah laut. Ini di pantainya, ya, di tengah pantai, paling kedalaman sekitar semeter lah, ya, nggak sampai semeter, sedada gitu. Ini udah nggak bisa nginjek ke tanahnya, jadi ngambang. Oke, berikutnya ya, kembali ke PowerPoint-nya. Media cetak, surat kabar, tabloid, majalah, dan juga buku. Itu media cetak. Media elektronik, radio, siaran, televisi, radio dan televisi. Ya. Media film, ada kaset, CD, DVD, rekaman. Sekarang ke arahnya YouTube gitu ya. Multimedia, ada internet, handphone, dan sebagainya. Format media cetak, broadsheet, ukuran surat kabar umum. Jadi dulu seperti koran juga besar ya. Jadi berdasarkan efisiensi dan efektivitas makanya berkurang, hampir sama dengan tabloid ukurannya. Dulu namanya koran gede, tapi bacaan juga ngabisin ini ya gitu ya. Nah, makanya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dan efektif, maka ukuran koran dikecilin karena harganya juga meningkat, kertasnya juga mahal impor ya, terus juga berita-berita bisa singkat, padat, sehingga ukurannya dibuat efektif dan efisien, kecil jadinya. Tabloid setengah dari format broadsheet, awalnya untuk orang sibuk karena praktis, lebih kecil ya, tabloid. Majalah setengah dari format tabloid atau 1/4 ukuran broadsheet. Lebih tebal, kertas lebih bagus, jadi ya namanya majalah pasti lain lah kertasnya, terus juga kontennya lebih detail ya. Suatu berita juga bisa berita bisa diangkat di majalah, biasanya lebih detail isinya. Buku setengah dari format majalah, tapi perkembangan zaman ukuran-ukuran itu jadi tidak mutlak gitu ya. Kadang koran tuh seperti majalah, kayak koran Tempo, tapi bentuknya tabloid gitu ya. Tapi kalau majalah berbentuk buku, tapi bukan buku. Ya. Baik, nah segmentasi pembagian pembaca. Tadi saya sudah singgung-singgung, setiap majalah atau setiap koran itu segmentasinya jelas, ya. Segmentasinya jelas, sudah tersegmen. Nah, biasanya berdasarkan jenis kelamin, ya, seperti majalah gadis itu segmennya udah jelas, itu remaja perempuan gitu ya. Majalah remaja laki-laki boleh baca juga, tapi yang menjadi segmen itu majalah remaja perempuan. Usianya berapa? Ya remaja lah, sekitar 12 sampai 18 gitu ya. Terus tingkat pendidikan apa? SMP, SMA ya. Terus juga tingkat ekonomi bagaimana? Menengah atau menengah ke atas, karena yang punya uang lebih, yang bisa membeli. Jadi bukan hanya membaca aja, tapi bagi perusahaan bagaimana agar orang itu bisa membeli, bukan hanya bisa membaca. Kalau membaca bisa pinjam gitu ya, satu majalah bisa untuk satu kelas misalnya. Tapi kalau membeli karena kan komersil, jadi satu kelas ada 30 orang, ya bagaimana 30 itu membeli semuanya gitu ya. Baik. Terus nih profesinya tadi ya, pelajar misalnya. Kalau majalah gadis ya. Hobi dan minatnya bagaimana? Hobinya yang baca, terus fashionable misalnya ya, terus minatnya yang senang ada resep masakan atau senang tips-tips dan sebagainya misalnya, peminatnya ke situ. Suku yang bagaimana itu bebas, budaya juga bebas, agama yang bebas, etnis yang siapa aja bebas. Ya, ada segmentasinya. Baik, tadi saya udah singgung-singgung mengenai segmentasi dan pembagian segmen. Ya, yang pertama
pembagian segmen itu berdasarkan yang pertama demografis. Demografis ada jenis kelamin, usia, profesi, penghasilan, gender, jenis kelamin dan lain-lain. Itu demografis atau kependudukan. Yang kedua geografis, area, wilayah atau daerah, perkotaan, pedesaan. Ya. Terus juga psikografis berdasarkan hobi, keyakinan, kepercayaan dan lain-lain. Behavioristik, kebiasaan yang sering dilakukan atas terhadap pengaruh lingkungan, bisa pengaruh keluarga, gitu ya. Jadi kebiasaan behavior yang terus dilakukan, gitu ya. Baik. Oke, ada pertanyaan? Ada Ibu dari Melan. Oke, silakan. Ya, berkaitan dengan tadi penyebaran media cetak ya Bu, itu kan dimulai dari Injil ya. Berarti berkaitan juga dengan agama Kristiani. Itu bagaimana Bu? Maksudnya kan Injil itu kan kitab ya, kitab umat Kristen gitu. Nah, bisa dijadikan media cetak atau mungkin ada yang lain mungkin selain Injil gitu? Di awalnya perkembangannya di awal cetak itu Injil. Ya, Injil itu kan semacam lembaran Alkitab ya, kalau ini Alkitab. Mungkin tanya ke lebih jelas ke orang Kristen ya. Tapi ini tuh Alkitab, Injil itu semacam lembaran-lembarannya atau surat-suratnya lah dalam kita ya itu. Dan nah kenapa kok Injil? Karena kan mayoritas di sana orang Kristen, ya, Pak Katolik atau Protestan atau Anglikan atau Ortodok ya. Yang penting itu Injil gitu ya. Nah, pertama mayoritas, kedua masyarakatnya agar pendalaman ke agama gitu ya. Maka disebarkannya Injil melalui cetakan ya. Nah, dalam hal ini tadi bagaimana lembaga-lembaga kekristenan di sana untuk menyebarkan dan untuk menguatkan iman para umatnya. Nah, salah satunya mencetak Injil dan itu suatu ide gitu ya. Oh udah, ini cetak aja karena ada mesin cetak yang dibuat dulu sederhana juga ya, tidak secanggih sekarang. Dan apa nih yang akan dicetak? Nah, karena berhubungan tadi dengan mayoritas di sana Kristen dan juga untuk penyebaran dan juga untuk penguatan imannya, maka Injil. Jadi Injil berseri gitu ya. Seperti misalnya kalau dalam Al-Quran kan surat sekian, ayat sekian, sebarin tanggal sekian. Atau kayak kita seperti apa sih namanya yang di pamflet atau apa ya, yang di masjid gitu ya. Kalau sholat Jumat kan suka nyebarin terkait dengan isi khutbah di masjidnya gitu. Nah itu juga sama pertama kali menerbitkan itu Injil-Injil yang terkait dengan surat-surat atau Injil yang ada di Alkitab gitu. Ya, gitu ya Melan ya. Ada yang Ibu. Yang belum ada yang terjawab atau puas? Tapi Bu, sebelum itu juga kan Akta Diurna ya, suatu senat informasi yang diinformasikan oleh senat ketika zaman Romawi, Yunani itu sudah ada gitu informasi seperti itu. Iya. Kenapa bisa dikaitkan dengan Injil ini gitu, seperti itu Bu? Iya, kan beda zaman juga kan perkembangannya. Nah di sini waktu zaman Romawi, zaman itu kan membuat pengumuman itu biasanya di tulis tangan ataupun diumumkan gitu ya melalui pengumuman suatu kerajaan gitu. Nah kan karena belum mesin cetaknya belum ditemukan, jadi secara manual istilahnya ya. Tapi ya itu kan pengumuman itu bebas, bisa berupa lembaran Injil, Injil isinya ataupun pengumuman kerajaan gitu kan. Nah dengan tulis tangan dan sebagainya. Tapi sejak ketemunya atau ditemukannya mesin cetak, maka
udah dalam bentuk cetakan, bukan bentuk tulisan. Gitu ya, maksudnya gitu kan? Iya Ibu, betul Ibu, seperti itu Ibu. Lalu Ibu, halo Ibu. Iya, iya kenapa? Maaf Ibu, sinyal sayanya loading di sini. Ya, berarti Ibu di sini juga berkaitan dengan sejarah yang pernah saya pelajari waktu itu ada pembasmian surat suci Al-Quran ke sebuah sungai gitu. Nah, apa berarti berkaitan juga terhadap penerbitan juga cetak mencetak gitu kan, karena revolusi industri itu kan dimulai ketika ditemukannya mesin-mesin cetak gitu kan, Ya, seperti itu Ibu. di Eropa. Lalu ya betul. Lalu apakah di sini juga berkaitan media cetak juga berkaitan dengan di pembasmian Al-Quran itu oleh umat Yahudi atau bagaimana Ibu? Ya, itu kan udah larinya ke apa ke ras ya, dan juga ke apa Islamophobia lah gitu ya. Nah, di Eropa seringkali terjadi, bukan masalah ke percetakannya, ke ininya memang perkembangan media cetak, bukan hanya Injil aja yang dicetak, tapi mushaf-mushaf Al-Qur'an pun mulai dicetak gitu ya, karena sebagai media yang bersifat universal ya, dan juga tadi bukannya Injil aja tapi juga Weda ataupun agama-agama lain pun berusaha bagaimana agar kitab-kitab suci mereka pun dicetak dan sampai kepada umatnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi ada pembasmian atau itu kan udah larinya ke Islamophobia, orang nggak suka ya, sehingga apa yang mereka lakukan bagaimana dengan Islam dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang sebenarnya dan sangat-sangat tidak boleh gitu ya. Tapi kan namanya benci atau apapun terjadi gitu, walaupun sangat bertentangan dengan toleransi ataupun sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama manapun gitu. Nah, itu udah kalau larinya ke Islamophobia atau ke politik itu memang orang bisa nekat melakukannya ya. Jadi bukan keterkaitan dengan media cetaknya. Nah, media cetak itu ya diawalinya dengan mencetak Injil, begitu berkembang dan sebagainya sehingga mushaf-mushaf Al-Qur'an pun dicetak, yang dulu zaman Nabi kan ditulis di kulit kambing gitu ya, terus pelepah pohon ya. Nah itu juga apa namanya dikumpulkan, maka pada saat Utsman bin Affan, masa Khalifah Utsman bin Affan baru dimusafkan. Artinya dari lembaran-lembaran musaf yang tercecer tadi dikumpulkan, dan juga penghafal-penghafal Al-Quran dikumpulkan, maka disusunlah Al-Quran menjadi sampai sekarang ya. Jadi urutannya tidak berubah sedikit pun, mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran gitu ya. Nah, itu urutannya dari dulu tidak berubah dan satu kata pun tidak, namanya di seluruh dunia sama isinya gitu ya, universal. Jadi dan di situ kan dalam Al-Quran akan dijamin oleh Allah, jadi tidak bisa merubah apapun, pasti akan ketahuan. Jadi di percetakan manapun di seluruh dunia Al-Quran akan sama. Karena apa? Ada keseragaman, sama harus begini patokannya, mushaf Utsmani gitu ya. Jadi pada zaman Nabi sih sebentar. Pasir 25 liter. Ada apa aja? Pasir. Masih, oh ternyata kosong.
Baik ya, jadi pas zaman Nabi itu belum ada mushaf Al-Quran gitu ya. Nah makanya pas zaman Nabi itu Al-Quran itu sahabat-sahabat Nabi suruh dihafalkan ya. Banyak penghafal Al-Quran. Makanya pas perang Uhud ya itu banyak penghafal Al-Quran berguguran. Jadi karena belum ada mushafnya, gitu ya, artinya kumpulan Quran itu. Terus karena banyak yang berguguran sehingga terus dilakukan hafalan. Jadi banyak sekali orang yang hafal Quran. Nah pas zaman Khalifah Rasyidin Utsman baru dimusafkan, dikumpulkan. Jadi kumpulan dari kulit domba atau kulit kambing atau daun-daun pelepah kurma gitu ya, itu dikumpulkan, dicocokkan dengan penghafal Quran itu, maka ini apa? Bapak maaf dong yang di sini. Pasir yang 25 liter apa itu? Maka pas zaman Utsmani dimusafkan. Bentuknya dari soal bentuk kan penyempurnaan sampai sekarang sempurna menjadi kitab Al-Quran yang cantik atau yang bagus gitu ya. Itu dari mulai Al-Baqarah, mulai Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas itu sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Al-Quran versi apa enggak ada. Jadi halamannya pun sama gitu ya, halaman pun sama. Kalau Al-Quran itu mencetak di Indonesia atau di Madinah atau di Mesir atau dimanapun, Pakistan itu sama halamannya, huruf-hurufnya gitu ya. Nah itu. Jadi karena mesin cetak itu bersifat universal, bisa untuk apa aja, bisa untuk siapa aja, sehingga umat Islam pun untuk mencetak Al-Quran memanfaatkan itu mesin cetak. Ya, gitu ya Melan ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa kan Bu? Iya boleh, silakan. Iya. Pertanyaannya itu kan ketika nih di media itu sudah diterbitkan nih ada pemberitaan ini, tapi media yang lain mengutip di media itu gitu yang memberitakan pertama gitu. Yeah. Nah itu ada timbal baliknya nggak ya Bu terhadap perusahaan yang mencetak pertama gitu? Soalnya kan takutnya gitu kan ada benefit atau ada kerjasama mungkin atau mungkin ada pembayaran lain gitu masalah atau cetaknya apa masalah penulisannya? Atau penulisannya Ibu? Ya penulisannya Ibu. Penulisannya kan istilahnya apakah itu untuk konsumsi, artinya bacaan itu untuk masyarakat umum atau untuk bebas atau untuk berbayar gitu ya. Nah biasanya kalau pertama misalnya penulisan berita ini muncul di koran A misalnya ya. Nah nggak masalah bagi koran B menulis tentang itu lagi, tapi tidak plagiat, artinya ada pengembangan, ada informasi-informasi baru yang ditambahkan gitu ya, atau pengembangannya artinya. Jadi beritanya dulu hanya sekitar A aja, tapi di awal ya, misalnya koran A hanya menceritakan tentang sesuatu kejadian singkat padat. Nah, terus koran B atau media B itu mengembangkan dengan yang sama. Nah, tentunya dia menjadi salah satu sumber, koran A itu menjadi sumber berita juga ya. Tapi ditambahkan informasi-informasi yang terbaru, ditambahkan dengan lebih detail. Nah, itu enggak masalah. Nggak harus bayar dan sebagainya gitu ya. Karena kan media itu udah konsumsi umum, konsumsi publik gitu ya. Itu siapapun yang baca, siapapun yang mau pakai lagi gitu ya. Nah itu nggak ada unsur plagiatnya, nggak masalah gitu ya. Nggak ada hak ciptanya lah istilahnya, kecuali kalau buku atau kaset atau lagu gitu itu ada hak cipta. Tapi kalau untuk suatu pemberitaan itu tidak ada hak ciptanya atau menulis bebas ya. Nah, itu jadi dikonsumsi masyarakat, disalin lagi ya. Dan kenapa perlu desain lagi? Karena ada pengembangan beritanya nih, misalnya lebih detail, ya silahkan gitu. Jadi itu lebih bagus, gitu ya.
Ya Ibu, baik Ibu. Berarti tidak ada unsur benefit ataupun mendapatkan pemasukan ya Bu. Baik Ibu. Iya, Terima nggak kasih ada. Bu atas jawabannya Ibu. Iya, Terima kasih Bu. iya. Oke, ada lagi atau ada yang lebih melengkapi? Mungkin ada saya yang kurang menyampaikan atau ada Melan yang kurang, oke silakan, atau yang lain ya, atau Dita mau tambahkan atau siapa yang tambahkan, Bu saya taunya gini gitu. Oke silakan. Ada lagi tambahan? Halo, Vidya, ada Vidya? Vidila Bu. Oh Vidila ya, ada ya. Gimana, paham? Bu. Ya. Ada lagi, Melan?